Yang kedua, pagi tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa. Namanya tidak kami sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa, yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM, dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Kata Tifa, kita harus bergerak bangkit secara intelektual. Sejak kapan kau jadi kaum intelektual? Kaum intelektual tidak akan memfitnah, merendahkan orang lain. Kata Tifa, kita harus bergerak bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Memangnya kau punya moral? Kalau kau bermoral, kau tidak akan memfitnah mantan presiden. Saya ucapkan selamat kepada seluruh anak buah Abah. Rizal Fadilah, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egi Sujana, Resmond, ya. Selamat menikmati di Hotel Prudio. Otomatis nanti kalian itu akan di Salemba ya, di rutan Salemba di Blok A ya. Nanti tidurnya kayak ikan pepes, makan nasi ombreng ya. Kalau nggak mau tidur di Blok A, nanti di Blok B lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang aneh-aneh yang datang dari para gerombolan pemburu ijazah Jokowi. Setelah Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, ada aja gitu ya kabar aneh yang viral hampir setiap hari ya. Dan yang terbaru, setelah si Rizal Fadilah yang mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya dan beralasan katanya itu ditabrak janda atau ditabrak apa gitu. Kini beredar kabar teman-teman ya bahwa si Dokter Mangkrak alias si Dokter Tifu yang keperempuanannya diragukan ya, bikin drama melalui kuasa hukumnya yang sama ya, yakni Hosinuddin ya, si Tompel, dia bikin sinetron bahwa kakaknya Dokter Tifu katanya meninggal dunia, sehingga juga dia tidak akan bisa memenuhi panggilan penyidik. Dokter, si Mangkrak ya kan, jangan bilang dokter lah, nanti dokter yang lain marah ya. Tifu ya, tunjukin dulu ya bahwa dirimu itu benar-benar perempuan ke muka publik. Banyak kau yang ingin jadi saksinya. Baru kami akan percaya dengan alibimu. Sebelum kamu menunjukkan bahwa kamu seorang perempuan, kami Ternak Mulyono nggak bakal percaya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang kedua, pagi tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa. Namanya tidak kami sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa, yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM, dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Usia berapa kakak Dokter Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu, yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dokter Tifa ya? Iya, dulu kan mungkin orang-orang mau zaman dulu kan biasa itulah ya. Iya. Nah, itu yang bisa kami kabarkan, dan memang kabar itu sangat yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin, dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu. Karena kasus ini kan kami tangani udah lama Bang, sejak zamannya Bambang Trimulyono, dan sudah banyak korban gitu loh. Drama apa maneh to iki, Ron?
Iki judulnya innalillahi terus ini gimana Toron? Rizal Fadila juga innalillahi karena mendapat musibah ditabrak janda. Janda apa motor ya? Loh bang, belum meninggal orangnya. Lah ya innalillahi itu kan gak harus meninggal. Pokoknya mendapatkan musibah itu kita layak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un gitu loh. Nah belum selesai ya kan isunya si Rizal Fadila ya kan, yang tiba-tiba bikin sinetron Indosiar ditabrak ke janda, muncul lagi sinetron baru gitu loh dari dokter mangkrak yang katanya kakaknya meninggal dunia tapi namanya dirahasiakan. Ini gimana ceritanya? Aduh. Pengacara ya, si Tompel, tunjukin dulu bahwa klien kamu itu, si Tifu itu benar-benar perempuan, tunjukin dulu ke muka umum ya. Kalau sudah jelas dia perempuan baru kami percaya dengan alibi-alibinya. Lanjut. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Hari ini pagi yang cerah lur ya, sangat cerah ya. Lebih cerahnya lagi di saat Pak Jokowi melaporkan beberapa orang yang selama ini memfitnah, menyebarkan berita bohong. Satu persatu orang itu sangat merasa ketakutan ya. Bahkan yang terbaru seorang dokter Tifa, ya kita nggak usah panggil dia dokter ya, Tifa saja. Dia itu membuat video yang dimana seakan-akan dia itu orang yang dizolimi atas laporan tersebut. Saya heran, orang yang dibuat dituduh ya, masa tidak boleh membela diri untuk melaporkan orang yang menuduh itu. Semua itu nantinya bisa dijelaskan dan dibuktikan juga di pengadilan. Seorang Tifa ini dan kawan-kawannya seperti Roy Suryo dan yang lainnya ini kan juga bisa kan memberikan kekuatan masing-masing. Mereka juga selama ini seakan-akan sudah menyebarkan bukti yang valid kepada masyarakat, hingga banyak masyarakat yang termakan berita bohong. Nah saatnya Bapak Jokowi juga unjuk gigi ya. Seorang Bapak Jokowi yang dituduh mentah-mentah dihinakan, masa ia mau diam saja? Kalau Bapak Jokowi dulu semasa menjadi presiden tidak mau melaporkan ya karena kan memang Bapak Jokowi adalah seorang presiden yang masih memiliki etika bagaimana untuk meredam suasana. Tapi sekarang Bapak Jokowi adalah masyarakat biasa yang mantan seorang presiden, dan beliau juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Di saat ya dihinakan, dicemarkan namanya, ya Bapak Jokowi mempunyai hak juga untuk melaporkan ke kepolisian dan nantinya diselidiki seperti itu. Nggak usah takut lah, nggak usah cengeng lah. Kalau mau jadi bajingan itu sekalian jadi bajingan. Ya seperti itulah ya kan. Nah, padahal menurut saya ini kan baru Pak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya ya. Jadi tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan yang selama ini dialamatkan ya, yang sangat sporadis kepada Pak Jokowi itu dibawa ke ranah hukum. Jadi ini adalah hak Pak Jokowi. Belum lagi hak masyarakat untuk menuntut hal yang sama gitu loh. Ketika Anda itu menuduh ijazah Jokowi palsu dan Anda ingin ya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke muka umum gitu ya, dan persoalan selesai. Nah masyarakat juga bisa kok ya menuntut Anda, meminta Anda untuk menunjukkan apakah Anda benar-benar seorang perempuan gitu. Dari konten yang kami buat kemarin ya kami baca komentarnya sangat ngakak-ngakak gitu ya. Dan intinya saya ingin menyampaikan kepada si dokter mangkrak alias si dokter Tifu, banyak sekali ternak Mulyono di Indonesia ini yang siap menjadi saksi ya. Apakah Anda seorang perempuan ataukah tidak itu ya kan? Iyalah, lanjut. Saya ucapkan selamat kepada seluruh anak buah Abah, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egi Sujana, Resmon ya, selamat menikmati video Telprodio. Otomatis nanti kalian itu akan di Salemba ya, di rutan Salemba di Blok A ya. Nanti tidurnya kayak ikan pepes, makan nasi ombreng ya. Kalau nggak mau tidur di Blok A nanti di Blok W lah. Di Blok W nggak apa-apa, satu kamar untuk 6 orang, itu satu kamar untuk 6 orang. Sewa nanti kamu bayar nanti sewa kamar. Di Blok A itu khusus blok pejabat-pejabat, terus blok-blok kayak kamu itu. Nanti tiap pagi kamu ngaji ya di sana. Di Blok W, di Blok A atau di Blok C itu. Nanti satu blok itu, di Blok C itu sama blok-blok orang kampungan itu nanti kamu ya. Nah, nanti selamat menikmati makan nasi ombreng ya, dagingnya daging karet, digigit itu alot itu kayak karet itu ya nanti. Nanti banyak tikus-tikus tuh, kamu malam tidur digigitin tikus nanti kamu ya, kalian itu perusuh NKRI ini. Kamu penghujat Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya, kamu perusuh NKRI, bikin onar, bikin rusuh, pantas lah kamu.
Ya, selamat menikmati aja lah nanti. Kalian nanti dalam penjara kalau pagi ngaji ya, kalau malam nanti ngerumpi. Rencana apa nih kalau kita udah keluar itu ya? Lucu lagi, Rizal Fadilah ya dipanggil mangkir. Katanya ditabrak sepeda motor katanya gitu katanya ya. Nah nanti kalau kalian itu sudah di Salemba ya, kalau kangen sama istri nanti buang tai macan lah, nanti buang tai macan bahasa sana nanti tahulah sama cing-cing sana ya. Nanti buang tai macan di tempat besukan itu, di kamar mandi itu, disewakan tempat kursi itu per 55 menit itu bayar 200.000 itu ya. Nanti kamu nikmatilah di sana lah ya. Katanya kamu dikriminalisasi sama siapa? Kamu itu penghujat penghina Jokowi. Aduh, cari masalah aja bikin owner di NKRI ini. Nantilah kamu nikmati televideo ya. Kalian nanti bisalah makan nasi omreng. Kalau nggak ada nasi omreng, nanti beli nasi bungkus tuh banyak yang jualan tuh di Salemba ya. Di hutan Salemba banyak nanti ya. Ya besukan nanti paling kamu dipalakin tuh, dibawain makanan keluarga kamu, nggak jadi makan nanti kamu ya, dipalakin tuh sama preman-preman sana. Waduh, ini siapa ini muncul lagi teman-temannya? Kok bisa-bisanya orang yang sedang kelojotan ya kan, kejang-kejang karena memang sebentar lagi akan mendapatkan rompi oren ya. Kok bisa-bisanya mengatakan selamat ya, selamat habis ini Anda akan merasakan nasi apa tadi, nasi aking atau nasi apa gitu ya. Kemudian juga selamat Anda nanti akan menghuni blok ini, blok itu. Aduh, Anda menambah stres, Anda menambah kejang-kejang, Anda menambah kelojotan orang-orang yang memang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi. Lanjut. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Dr. Tipa. Kali ini Dr. Tipa sedang berpidato. Biasanya Dr. Tipa berpidato secara lantang. Kali ini Dr. Tipa berpidato secara meriang. Karena Dr. Tipa mulai ketakutan. Kata Dr. Tipa, jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita. Tipa, jika Bapak Joko Widodo tidak melaporkan kalian semua, ya, fitnah, hinaan, tuduhan keji ke Pak Jokowi ini akan menjadi contoh tidak baik kepada generasi muda. Kata Tipa, dan kebohongan akan menjadi warisan. Fitnahan, cacian, ujaran kebencian akan kalian wariskan kepada generasi di Indonesia ini. Ini adalah contoh tidak baik. Kata Tipa, kita harus bergerak bangkit secara intelektual. Sejak kapan kau jadi kaum intelektual? Kaum intelektual tidak akan memfitnah, merendahkan orang lain. Kata Tipa, kita harus bergerak bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Memangnya kau punya moral? Kalau kau bermoral, kau tidak akan memfitnah mantan presiden. Kata Tipa, kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kalian semua ya ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Dibilang Tipa lagi, kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Negara ini baik-baik saja. Yang hancur itu cuma hati kau dan kelompok kau saja. Kata dia, rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran. Rakyat Indonesia, kalau kita biarkan orang-orang tukang fitnah, menebar kebencian, ya, selalu bernarasi-narasi menghina mantan presiden, ini akan dampak buruk kepada rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia, jangan pernah percaya dengan orang munafik yang kata-katanya ya kan selalu berubah-ubah. Dibilang Tipa lagi, dan mereka yang jujur di penjara. Kalau kau jujur nggak mungkin kau di penjara, karena kau bersalah lah, kau berbohong, tukang fitnah, makanya kau akan menjalani hukuman penjara. Dibilang Tipa, rakyat Indonesia bangkitlah. Rakyat Indonesia bangkitlah melawan orang-orang yang suka memfitnah, merendahkan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Tipa bilang bangkit bukan dengan amarah yang brutal, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi. Rakyat Indonesia, ayo berbondong-bondong ya kan, bangkit
melawan orang-orang yang suka memfitnah dan suka menebar kebencian di negara Republik Indonesia ini. Kata Tipa, dengan konsolidasi akal sehat. Kau aja nggak punya akal. Kalau kau punya akal nggak mungkin kau fitnah Pak Jokowi. Kata dia, hari ini adalah ujian. Hari ini ujian untuk kau, bukan untuk rakyat Indonesia. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Tiba-tiba di mana kau belajar agama? Kusarankan sama kau, belajar agama kau lagi dengan ustadz yang bisa membuat kau berada di jalan kebaikan. Sejak kapan Allah mengamanahkan kita ini untuk memfitnah orang lain? Dibilang Tipa, ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rejim. Ini yang kalian lakukan adalah perlawanan terhadap satu orang, Bapak Joko Widodo. Kata dia, ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa. Tipa, kalau kau memperjuangkan martabat bangsa, tidak gampang mulut kau itu memfitnah dan merendahkan mantan presiden. Kata dia, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kau ini menebar kebencian, menebar fitnah. Dari mana ceritanya kau berada di jalan kebenaran? Jadi bilang Tipa, kita tidak butuh pemimpin palsu. Kami juga tidak butuh orang-orang seperti kau, tukang fitnah, tukang mengadu domba, menebar kebencian. Kita butuh keberanian yang jujur. Sejak kapan kau jujur? Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu. Kami memang betul, kami rakyat tidak mudah ditipu oleh mulut-mulut orang seperti kau ini. Dibilang Tipa, dan tidak mudah dibungkam. Mulut kau itu memang cocok dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak lahir dari dari pemalsuan. Indonesia yang cerdas tidak akan percaya dengan fitnahan. Indonesia yang cerdas tidak akan percaya dengan orang-orang yang suka sekali merendahkan orang lain. Kata Tipa, Indonesia merdeka tidak lahir dari ketakutan. Indonesia lahir dari keberanian, tapi keberanian yang tidak memfitnah dan merendahkan orang lain. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Selama ini nalar sehat yang selalu memimpin bangsa ini, melalui pemimpin kita Joko Widodo yang mempunyai nalar sehat yang ingin membangun negara Republik Indonesia ini. Hanya kalianlah orang-orang yang ingin gila kekuasaan, yang tidak mempunyai nalar sehat, yang hanya menebar kebencian. Dibilang Tipa, bangkitlah wahai rakyat Indonesia, suarakan kebenaran. Bangkitlah rakyat Indonesia, suarakan kebenaran, lawan orang-orang tukang fitnah seperti Tipa ini. Selamatkan masa depan, kata Tipa. Iya, kita selamatkan masa depan generasi bangsa dari orang-orang seperti si Tipa ini. Tegakkan kejujuran. Ya, kita tegakkan kejujuran. Dengan meminta Bapak Joko Widodo untuk melaporkan orang-orang yang tukang fitnah seperti kau ini. Kata Tipa, merdeka. Dari dulu udah merdeka, cuman kau aja nggak merdeka. Karena apa? Penyakit jiwa. Jangan kau bawa-bawa nama Allah, takbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tipa, sebaiknya kau belajar agama lagi. Belajar agama dengan ustadz yang baik, yang bisa membawa kau ke jalan kebaikan. Terlalu jauh kau sudah tersesatnya Tipa. Mohon maaf teman-teman saya nggak mau mengomentari Ibu Yohana karena sudah komentarnya amat panjang dan sudah kita melihat bareng-bareng dengan sangat jelas. Saya mau mengomentari pernyataannya Dokter Mangkrak yang si Tifu yang saat ini mulai diragukan keperempuanannya. Nggak usah lah
mengatakan jika rakyat tidak bangkit, ya kan, jika rakyat tidak bersatu, kita akan hidup dalam kepalsuan. Hei, Dokter Tifu, ya kan, dengerin tuh ya komentar netizen di channel Gaspol Update ini, yang pada konten yang kami up kemarin, ya kan. Hampir 1000 orang, ya kan, meminta Anda menunjukkan bukti bahwa Anda benar-benar seorang perempuan. Jangan hidup dari kepalsuan. Apa susahnya menunjukkan bahwa Anda seorang perempuan? Dan dari 1000 komentar itu, ya kan, 90% siap menjadi saksi. Jangan cuma menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya, ya. Nah, saat ini ketika Anda diminta oleh sebagian besar ternak Mulyono untuk menunjukkan apakah Anda benar-benar perempuan, ya kan, ya jangan menolak lah. Aduh, tifu. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang memberikan selamat kepada 5 anggota tim pemburu ijazah palsu Jokowi yang sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi. Tadi kalau nggak salah diduga akan mendekam di Salemba gitu ya. Hai. Katanya siap-siap saja makan nasi yang kurang enak gitu ya, tidur berimpitan macam pepes gitu ya. Hai. Makanya tahu Dokter Mangkrak, ya kan, jangan suka memfitnah orang lain ya. Atau jangan-jangan ini orang sama seperti si Krismon, teman-teman ya. Maksudnya si Dokter Mangkrak ya. Yaitu ijazah dokternya juga palsu ya. Kalau ijazah doktornya sudah jelas palsu ya, karena sudah ditampik oleh universitas yang menerbitkannya. Katanya tidak pernah menerbitkan ijazah doktor ya atas nama Dokter Tifu ya. Jangan-jangan ini ya, tidak hanya doktornya saja yang palsu gitu ya, tapi juga S1 kedokterannya gitu loh. Saya kok curiga ya, jangan-jangan gerombolan para pemburu ijazah palsu Jokowi ini adalah orang-orang yang memang ya secara pengalaman gitu ya, orang yang pernah memalsukan ijazah atau minimal pernah memalsukan dokumen lah. Ini dugaan ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.